Shalom saudaraku, puji Tuhan hari ini kita jumpa kembali dalam ibadah live streaming hari Minggu. Semua dalam keadaan sehat, mari siapkan hati untuk kita datang kepada Tuhan dalam sukacita. Dan kita percaya bahwa pujian dan penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Anugerah-Mu yang limpah dalam hidup kami ya Tuhan, memampukan kami boleh berada sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu. Rindu kami dalam ibadah kami melalui live streaming pada pagi hari ini, kiranya itu menjadi hormat pujian bagi Engkau. Mari Tuhan, sepanjang ibadah live streaming ini berlangsung, kiranya Tuhan mengurapi kami semua yang melayani Engkau. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Semua yang mengikuti ibadah ini, baik secara live streaming maupun siaran ulang, baik melalui Instagram maupun YouTube, Tuhan memberkati semua. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan meninggikan Dia. Kita naikkan satu pujian alam semesta. Dialah yang berkuasa atas kehidupan kita. Mari kita tinggikan Dia. Mari kita puji. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
bersyukur karena kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa. Haleluya. Bapakku datang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan, amin, ada bagiku, amin, haleluya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku, amin. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku, haleluya. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, amin, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, yes, amin. Ku nyanyi haleluya.
yang perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang melayakan kita. Dia yang membawa kita untuk bersekutu dengan Dia. Kita boleh bersyukur karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh besar kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Pujilah Allah. sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Yeah. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, amin, dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Amin. Oh, haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Amin. Sama-sama katakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, amin, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Pada saatnya Tuhan, kami mau lebih lagi dan lebih lagi memuliakan Engkau dengan sorak-sorai dalam kehidupan kami. Kami percaya kehadiran-Mu membuat kami bersuka cita di dalam Engkau. Ini kami Tuhan, kami siap lebih lagi meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian, berjalan bersama-Mu. Kita tidak akan pernah takut, kita tidak pernah akan gentar karena Tuhan ada bersama kita. Walaupun tantangan ada, kita tetap dapat bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Berjalan bersama-Mu. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau Kekuatanku menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, melek hidupku. Tak akan ku takut, sebab Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, Amin. tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, melek hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, melek hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan Hidupku, Yesus, jaminan hidupku, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, tidak pernah kita ragu akan kesetiaan Tuhan. Kita pegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya kemenangan pasti ada dalam kehidupan kita. Haleluya, tak pernah aku ragu akan kesetiaan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, amin ya Tuhan. Sepenuh jiwa ku yakin
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Biar hati Tuhan menjamah setiap kita sesuai dengan kasih dan kemurahan-Nya. Kita naikkan pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Biar kuasa Tuhan saat ini memenuhi setiap hati kita. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup berikanku, Roh-Mu yang kudus berikanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Roh-Mu yang hidup penuh, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ya Tuhan, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu Tuhan, di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mau menyelesaikan anugerah Tuhan yang tak terbatas, bagian terakhir, bagian yang ketiga. Kami percaya bahwa firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sudah rindu dan haus untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu.
Kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah hari Minggu live streaming, baik secara langsung maupun siaran ulang, ataupun melalui Instagram dan channel YouTube, semuanya diberkati Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan bisa memakai media apapun untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah suara Tuhan boleh sampai bagi kami saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Mari Roh Kudus dengan seleluasa mungkin Engkau bekerja sementara firman Tuhan dibentangkan, menjamah setiap hati kami yang haus dan lapar akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini akhirnya anugerah Tuhan yang tak terbatas yang saya janjikan hari ini kita bisa selesaikan, dan masih pada kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16 ya, kisah tentang Simson. Bagi saudara yang belum mengikuti anugerah Tuhan tak terbatas bagian pertama dan bagian kedua, bisa melihatnya nanti baik itu di siaran ulang Facebook, ada juga di IG atas nama istri saya, Elke Yohanes, dan di channel YouTube, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti secara runut kalau ingin mengikutinya secara berurutan. Nah, hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang anugerah Tuhan yang tak terbatas bagian terakhir. Nah, kenapa saya mengambil tema anugerah Tuhan yang tak terbatas? Istri saya memberitahu bahwa ada rekan satu angkatan yang bertanya, maksudnya apa itu anugerah Tuhan yang tak terbatas? Apakah yang dimaksud hyper grace atau apa? Saya katakan saya tidak berbicara tentang hyper grace ataupun hal yang lain, tetapi saya lebih melihatnya bahwa bagaimana penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kendati anak-anak Tuhan mengalami ada begitu banyak jatuh bangun dalam mengikut Tuhan, tetapi penyertaan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Nah, itulah sebabnya pada bagian yang terakhir dalam anugerah Tuhan yang tak terbatas ini, saya rindu kita flashback. Kita tengok ke belakang apa-apa saja yang pernah kita alami, sehingga akhirnya kita berkesimpulan bahwa benar Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang Simson, maka yang ada di benak kita adalah satu pribadi yang memiliki karisma yang luar biasa, karena dia diberikan Tuhan kekuatan yang supranatural, yaitu kekuatan tenaga yang luar biasa, sehingga dengan kekuatannya itu dia bisa membebaskan bangsanya dari penjajahan bangsa Filistin pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di awal tema anugerah Tuhan yang tak terbatas, saya sudah sampaikan bahwa jika karisma tidak ditopang dengan karakter, maka justru karisma itu akan menyeret dia pada kehancuran. Contohnya adalah Simson. Diberi oleh Tuhan karisma yang luar biasa, yaitu memiliki kekuatan yang superpower. Dia begitu luar biasa, tak terkalahkan. Namun karena dia tidak ditopang dengan karakter yang baik, akhirnya dia jatuh. Dan kejatuhan Simson sangat parah, karena dia harus kehilangan kedua matanya,
Dia harus menjadi lelucon buat musuhnya, dan ada begitu banyak penderitaan Simpson yang lainnya karena karakter yang tidak menunjang karismanya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan mengizinkan saudara dan saya diproses menghadapi begitu banyak orang-orang yang tidak menyenangkan. Salah satu tujuan Tuhan adalah agar kita menjadi pribadi yang berkarakter. Kita menjadi pribadi yang tangguh, kita menjadi pribadi yang tidak cengeng, kita menjadi pribadi yang sabar, dan kita menjadi pribadi yang tidak mudah terpancing oleh situasi. Baik, mari kita akan menyelesaikan tema anugerah Tuhan yang tak terbatas dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Mari kita melihat ayat yang pertama. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Di sini kita bisa melihat ya, bahwa memang kelemahan yang sangat mendasar dari pribadi Simpson ini adalah dia paling mudah jatuh ke dalam pelukan wanita-wanita cantik ya. Makanya kalau ada istilah 3T, ada orang yang lemahnya dalam tahta ya. Jadi dia selalu aja mengejar posisi. Misalnya siapa dalam Alkitab? Misalnya Raja Saul ya. Dia begitu berambisi luar biasa. Kemudian harta. Ada orang yang selalu hidupnya itu mengejar dan mengejar kekayaan. Ya. Sehingga dia dibutakan dengan kekayaannya. Contohnya siapa? Yefta ya. Dia pada akhirnya juga dia jatuh di situ. Nah, kemudian yang ketiga apa? Ini yang ketiga, wanita. Kalau untuk yang laki-laki. Nah, perempuan juga sama. Ada juga yang gampangnya jatuh di lawan jenisnya, pria gitu ya. Jadi dalam hal ini Simpson dia punya kelemahan yang sangat mendasar, yaitu dia paling gampang jatuh di pelukan wanita-wanita cantik. Kalau kita melihat dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayatnya yang pertama, pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal. Jelas di sini, dia bukan wanita baik-baik loh. Ya, tetapi dia profesinya adalah perempuan sundal. Lalu menghampiri dia. Jadi Simpson ini sepertinya setelah dia kehilangan istrinya kan dibakar ya dengan mertuanya. Dia sepertinya mengalami kegoncangan secara psikis, sehingga dia akhirnya melampiaskan kekesalannya dengan sepertinya tidak berpikir panjang, sehingga dengan wanita sundal pun dia juga mau berhubungan gitu ya. Nah, kita melihat ayat berikutnya. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simpson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Jadi Simpson ini sudah diincar ya. Begitu saudara masih ingat kan kisah 2 minggu yang lalu, bagaimana Simpson ini kurang kerjaan ya. Dia tangkap 300 ekor anjing hutan, tiap ekor dengan ekor diikat lalu ditaruh obor, dibakarlah itu gandumnya orang Filistin, sehingga mereka marah-marah ya. Jadi mereka masih marah dan berusaha untuk menangkap Simpson. Tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Perhatikan kekuatan Simpson ini ya saudara ya. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu, dan kedua tiang pintu, dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Bayangkan ini saudara ya. Daun pintu gerbang kota, kedua tiang pintunya dicabut seperti nyabut singkong aja saudara ya. Luar biasa.
diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Wow. Orang kalau melihat kekuatannya Samson ini udah pasti dia sudah ngeper duluan ya saudara ya. Sudah drop duluan gitu. Karena memang nggak mungkin mereka bisa menaklukkan orang sekuat ini. Mari kita masuk pada satu kisah yang sangat seru. Samson dan Delila. Sesudah itu, ya, sesudah dia menghampiri perempuan sundal dan mencabut tiang gerbang kota, ya, Samson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Nah, di sini, ya, berulang kali Alkitab itu mencatat Samson jatuh cinta, Samson jatuh cinta, Samson jatuh cinta. Jadi memang disitulah letak kelemahannya Samson. Letak kelemahannya Samson ada di mata, ya. Setiap lihat wanita cantik, kalau orang Bandung bilang gelis, ya, itu dia langsung jatuh gitu ya saudara ya. Nah, dan disitulah akhirnya dia benar-benar dihabisi musuh-musuhnya ya, karena kelemahannya. Mari kita melihat. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Wow. Nah, di sini kita juga melihat ya. Maaf, tidak semua wanita, tapi kebanyakan wanita kalau namanya diiming-imingi materi, harta, ya pasti langsung tergoda ya saudara ya. Nah, di sini saya melihat ada kebenaran yang menarik juga ya. Kadangkala suami-suami ini mereka kadangkala tidak bermaksud untuk korupsi ya. Tetapi karena istrinya tiap hari bilang, papi, masa cuma segini gaji kamu? Padahal kan lihat tuh tetangga, lihat itu si A, lihat itu si B. Hari-hari istrinya ngomong gitu. Akhirnya suami gak kuat iman ya, akhirnya jatuh juga ya. Dia ngambil yang bukan haknya, akhirnya korupsi ya. Kalau kita melihat di sini sama ini. Delila ini ya, dia dijanjiin tiap satu raja kota memberikan 1.100 uang perak. Kalau di sini dikatakan ada beberapa raja-raja kota, tinggal dikalikan aja ada berapa raja di situ ya. Jadi dia udah membayangkan nanti upahnya banyak sekali untuk bisa mendapatkan itu adalah imbalan kalau dia bisa memberitahu kelemahan dari Samson. Lalu berkatalah Delila kepada Samson, ceritakanlah kiranya kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar? Dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Nah, ini ya saudara ya, ada satu kebenaran yang menarik di sini. Kalau kita pernah dengar istilah cinta itu buta, ya Samson ini ya saudara ya. Dia udah diwanti-wanti sama orang tuanya supaya dia jangan memberitahukan kelemahannya, tapi karena dibujuk oleh wanita molek dan cantik yang bernama Delila ini, ya akhirnya lemah juga imannya ya saudara ya. Jawab Samson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Nah, di sini memang sih Samson belum memberitahu yang sesungguhnya, tetapi kita nanti akan melihat ada pelajaran yang menarik di sini ya. Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Samson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap, kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Samson. Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kali ini Delila gagal ya. Dalam bujukan yang pertama Delila gagal. Kita melihat rayuan Delila semakin menjadi-jadi ya saudara. Kita lihat ayat yang ke-10.
Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritalah kiranya kepadaku, dengan apa engkau dapat diikat. Nah ini saudara ya. Jadi kalau laki-laki sudah jatuh cinta, ya itulah dia akhirnya sudah tidak menggunakan akal sehatnya lagi. Tapi kali ini Simson masih saja belum ngomong yang jujur ya. Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dan dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku, dengan apakah engkau dapat diikat? Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok. Lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Kalau kita melihat kisah ini, 3 kali berturut-turut Simson dijebak. Ya. Tetapi yang saya juga nggak habis pikir, Simson tetap saja tidak curiga dengan Delila ini, saudara. Saya bergumul sebenarnya. Simson ini termasuk oong atau gimana ya, saudara ya? Yang pertama jelas-jelas dia disergap. Untung dia tidak kasih tahu. Yang kedua sama kayak gitu. Yang ketiga sama kayak gitu. Tapi dia tidak juga tobat-tobat. Dia kok yang nggak marah gitu. Emangnya cuma Delila gitu kan, perempuan cantik di sana gitu kan. Tapi saya nggak habis pikir dengan Simson ini, saudara ya. Saya merenung, saudara ya. Saya merenung, benar saya merenung. Ketika saya hendak menyampaikan firman Tuhan ini, saya merenung, Tuhan, sebeginikah orang kalau lagi jatuh cinta? Sampai-sampai udah jelas-jelas 3 kali berturut-turut dia dijebak, tapi dia tetap tidak menyadari bahwa itu sebuah bahaya. Tuing. Nah, akhirnya dalam perenungan saya, saudara, saya merasakan ada sesuatu dorongan untuk saya mempelajari lebih sungguh-sungguh lagi, berdoa di bawah kaki Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus. Saya dapatkan jawabannya, saudara. Jawabannya adalah Simson hatinya sudah terikat oleh wanita ini. Wow. Ibu-ibu, kalau suamimu selingkuh, bukan dengan diomelin suamimu kemudian tobat, enggak. Makin suamimu engkau omelin, makin menjadi-jadi dia. Masalahnya adalah rohnya sudah terikat dengan perempuan lain. Itulah sebabnya perlu, kalau saat ini mungkin saudara yang mengikuti ibadah hari Minggu live streaming ataupun siaran ulang ataupun melalui Instagram dan channel YouTube saat ini punya masalah dalam hal rumah tangga, suami-suami lagi digaet sama kuntilanak, maaf saya pakai istilah itu ya, sama perempuan idaman lain, itu bukan main-main, saudara. Hatinya sudah terikat oleh perempuan itu, sehingga akal sehatnya udah nggak main lagi. Kadangkala saudara saya jumpai dalam pelayanan ya, ini saya lihat istrinya itu jauh lebih cantik daripada wanita yang selingkuhannya gitu ya. Kadang saya berpikir, ini kenapa orang ini? Ada yang bilang, iya pak itu kena guna-guna pak, itu kena santet pak. Oke lah, kalau memang kena guna-guna, kena santet, ya kasihan deh. Kalau udah dalam Tuhan mestinya enggak kena guna-guna dan santet ya.
Mungkin saya melihatnya tidak semudah itu kita memberikan kesimpulan. Ya, mungkin bisa jadi ada ketidakharmonisan antara suami istri. Jadi dalam hal ini, ayo ibu-ibu rumah tangga, lakukan yang terbaik untuk suami-suami sehingga dia tidak melihat ke yang lain ya. Simpson 3 kali dijebak oleh Delila, nggak nyadar-nyadar juga. Karena memang Simpson udah jatuh cinta, dan jatuh cintanya Simpson ini membuat dia udah tidak menggunakan akal sehat lagi. Perhatikan ini, rayuan Delila makin maut ya saudara. Kita lihat ayat yang ke-15 dari Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Nah, Delila sadar kalau Simpson itu cinta banget sama dia. Akhirnya dia pakai kelemahan Simpson yang begitu terpaut hatinya kepadanya itu untuk terus menggoda Simpson ini. Perhatikan ayat yang ke-16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Nah ini loh saudara, laki-laki itu ya, kalau terus diomongin, dia nggak akan tahan saudara ya. Makanya kalau saya kunjungan ke jemaat gitu ya, kalau ada suami istri lagi ribut, saya kadang-kala kasih nasihat kepada istri-istri ya. Ibu-ibu, janganlah suaminya diomelin terus ya. Karena laki-laki itu paling gak suka diomelin gitu ya. Dimanapun juga namanya laki-laki itu gak suka diomelin. Nah kali ini kan sama ini, Simpson terus-terusan dibujuk. Ini Delila ini merengek-rengek. Kalau kita melihat kisah ini persis dengan ketika dia lagi digoda oleh istrinya kan begitu kan. Istrinya pengen terus tahu apa sih teka-teki kamu, karena terus saja didesak. Akhirnya Simpson kalah. Jadi sebenarnya saya melihat Simpson ini emang kuat, tetapi hatinya sebenarnya lemah saudara ya. Dia orang yang tidak memiliki pendirian yang kokoh. Sehingga kalau dia terus dibujuk oleh orang yang dia cintai, akhirnya dia luluh juga, akhirnya dia goyah juga saudara ya. Nah, maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. No, ini kan. Jadi Delila udah bisa menundukkan Simpson, bukan dengan kekuatan karena nggak mungkin, tetapi dengan kemolekannya ya, dengan bujuk rayuannya saudara. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Nah, perhatikan baik-baik ayat yang ke-18 dari Hakim-Hakim pasal 16. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Perhatikan saudara. Bagi seorang perempuan semacam Delila ini, cinta itu tidak ada artinya. Buat dia yang terpenting adalah harta. Sehingga bagi dia, Simpson bukanlah seseorang yang perlu dilindungi. Simpson bukanlah seseorang yang perlu dicintai, karena sesungguhnya dia hanya menginginkan kekayaan saja.
Saya benar-benar heran dengan Simson ini ya saudara. 3 kali dia dijebak, dia masih saja tidak mengerti bahwa dia sedang ada dalam bahaya. Ketika saya berdoa, Roh Kudus mengingatkan saya seperti ini. Ingatkan kepada umat Tuhan. Jangan main-main dengan dosa. Saya ulangi. Jangan main-main dengan dosa. Mungkin pertamanya saudara merasa diri kuat. Tetapi hati-hati. Jangan bermain-main dengan dosa. Simson ini bermain-main dengan dosa, saudara. Dia merasa dia kuat. Dia merasa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan dia. Sehingga dia berpikir, Delila, apalah Delila. Tapi dia lupa. Seorang Delila memang tidak sekuat dia. Tetapi kemolekannya, rayuan mautnya itu lebih kuat daripada kekuatannya dia. Kenapa? Karena Simson tidak memiliki prinsip dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita dalam hidup ini memiliki prinsip, saudara. Kalau engkau hidup tanpa prinsip, maka hidupmu akan terombang-ambing oleh pendapat orang, oleh tindakan orang, dan engkau tidak akan pernah menjadi dirimu sendiri. Mungkin saudara saat ini ada di sebuah komunitas, di sebuah lingkungan, di mana kalau engkau mau diterima di lingkungan itu, maka saudara harus mengikuti kebiasaan mereka. Misalnya, mereka adalah orang-orang yang biasa untuk merokok, biasa untuk mengkonsumsi alkohol. Lalu saudara, orang yang tidak pernah menyentuh barang-barang seperti itu. Lalu kalau saudara kekeh tidak mau mengikuti mereka, mereka tidak akan pernah mau menerima saudara. Nah, kadangkala ketika saudara ada dalam keadaan yang seperti itu, hanya satu caranya saudara, lari, tinggalkan. Jangan pernah merasa diri hebat. Sekali lagi, jangan pernah merasa diri hebat. Hari ini kepada saudara-saudara yang mengikuti ibadah hari Minggu live streaming, baik secara langsung, siaran ulang, ataupun channel YouTube, IG, dan lain sebagainya, saudara ingat apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya. Jangan pernah merasa dirimu kuat. Jangan pernah merasa dirimu hebat. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Tidak ada seorang pun yang kuat menghadapi godaan dunia ini. Itulah sebabnya satu saja pesan saya. Lari dari dosa. Jangan dekat-dekat. Jangan merasa hebat. Jangan merasa engkau kudus. Jangan merasa engkau bisa melawan itu semua. Lari. Beda dengan Simson. 3 kali dijebak, tetap saja dia tidak sadar. Begitu dia sadar, terlambat. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Kalimatnya sama kan saudara? Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Kasihan deh. Itulah sebabnya dalam status Facebook saya sebelum saya live streaming ini, cepat insaf euy. Cepat insaf. Penyesalan selalu datang terlambat. Ini jadi status saya itu bukan nyinggung seseorang, bukan karena terjadi sesuatu. Itu persiapan khotbah saya untuk Simson. Cepat insaf, penyesalan selalu datangnya terlambat. Ya Simson ini terlambat. Dia bilang, maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Perhatikan baik-baik ayat ini. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ini bahaya saudara. Banyak orang terus melakukan kesalahan yang sama. Masuk dalam lubang yang sama.
Dan dia berkata, nanti juga masih ada pengampunan buat saya. Gak apa-apalah, nanti juga masih ada pengampunan buat saya. Saudara, jangan salah paham dengan tema firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Anugerah Tuhan yang terbatas. Iya, anugerah Tuhan tak terbatas. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan sesat. Allah tidak mau dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur, itu pula yang akan dituai. Artinya adalah, siapapun saudara saat ini yang mengikuti ibadah hari Minggu live streaming, baik secara langsung siaran ulang ataupun melalui channel YouTube dan lainnya, ingat baik-baik, jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Ingat, karya penebusan Kristus itu sangat mahal dan bukan murahan. Itulah sebabnya saya berani katakan bahwa Tuhan benci dosa, sekalipun Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang berdosa. Tetapi Tuhan sangat membenci orang-orang yang terus bebal hatinya. Sudah tahu itu dosa, tapi terus saja dilakukan. Sehingga ada istilah Kristen tomat. Habis tobat sebentar kumat. Habis tobat sebentar kumat. Simson tidak sadar bahwa kali ini disiplin Tuhan tiba buat dia, karena dia melanggar sebuah perintah bahwa tidak boleh dia dicukur rambutnya. Dia berkata, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan meronta lepas. Saudara, keberuntungan itu tidak selalu datang setiap saat. Kalaupun mungkin engkau sekali, 2 kali, 3 kali lolos melakukan dosa, tapi jangan engkau menganggap bahwa akan selamanya seperti itu. Firman Tuhan katakan, kalau kita ini bukan anak-anak gampang, sehingga kalau Tuhan menegur dan menghajar, itu karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kalau untuk hal-hal yang seperti ini saya keras dengan jemaat, saudara. Saya tidak pernah kompromi. Kalau ada jemaat yang terus-menerus jatuh dalam dosa yang sama dan ditegur, tidak pernah mau tobat, saya bilang hati-hati. Jangan pernah mempermainkan kasih karunia Tuhan. Ya kan nanti bisa bertobat. Saya mau tanya, begitu engkau berbuat dosa, langsung kau mati saat itu, kapan kau bertobatnya? Jangan marah-marah tuh Pak Pendeta. Bukan marah-marah saudara. Saya lagi mengikuti apa yang saat ini saya rasakan. Saya gemes sama Simson ini saudara ya. Berulang kali dia jatuh di tangan wanita, tetapi dia tetap saja tidak sadar. Dia berkata, seperti yang sudah-sudah. Firman Tuhan katakan, tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ini ayat ke-4 dari Alkitab saudara. Jadi rema buat saya. Hati-hati, jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Saudaraku, ada begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Jangan pernah menyia-nyiakan kasih kemurahan Tuhan. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Supaya saudara paham kisah ini dengan baik, saya akan jelaskan sejelas-jelasnya. Pada waktu itu, bangsa Israel sudah tidak memiliki raja-raja. Bangsa Israel memilih para hakim. Dan salah satu hakim yang dipilih oleh Tuhan dan memerintah selama 20 tahun, dia adalah Simson. Bayangkan saudara, 20 tahun dalam penyertaan Tuhan.
tetapi tetap saja tidak membuat Samson insaf bahwa dia adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan. 20 tahun dia tetap saja jatuh dalam dosa yang sama, yaitu karena matanya. Saya ketika baca ini merinding, saudara. Kenapa, saudara? Dikatakan orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya. Apa yang membuat Samson jatuh, saudara? Matanya. Keinginan mata yang melihat wanita molek, wanita cantik, membuat dia melepaskan kenazirannya, di mana dia sudah ditetapkan oleh Allah dari sejak kandungan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua kita memiliki kelemahan masing-masing. Ada yang kelemahannya seperti Samson di matanya. Setiap lihat lawan jenis yang cantik, yang ganteng, tidak bisa, selalu saja jatuh. Tetapi apakah mau seperti itu terus, saudara? Jangan. Engkau pasti bisa. Tetapi ada juga kelemahannya. Selalu cari-cari kekayaan terus. Hari Minggu tetap aja kerja. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Kalau jemaat yang model begini, saya nggak segan-segan saya bilang, kalau satu kali ini dihabisin Tuhan gimana? Gigit jari kan? Janganlah. Tetap utamakan Tuhan. Ada juga orang-orang yang keinginannya selalu mendapatkan jabatan, sehingga dia melakukan apa saja. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena kedua matanya ini Samson jatuh, makanya Tuhan mengizinkan dia kehilangan matanya yang membuat dia jatuh. Benar kan firman Tuhan? Jangan sesat. Allah tidak mau dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur, itu pula lah yang dituai. Samson menabur apa? Dia mempermainkan kasih karunia Tuhan. Jatuh bangun dengan dosa yang sama dengan wanita-wanita. Bahkan dengan wanita sundal juga. Akhirnya karena matanya inilah yang membuat dia jatuh, Tuhan izinkan kedua matanya itu dicungkil. Makanya ada firman Tuhan yang berkata, lebih baik engkau kehilangan salah satu dari bagian tubuhmu dan engkau mendapatkan kerajaan surga. Jika tanganmu itu yang membawa engkau dalam dosa, penggallah tanganmu. Itu sebenarnya adalah arti kiasan bahwa jangan terus pelihara kelemahanmu yang akan membawa engkau terus jatuh ke dalam dosa dan jauh dari Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, sampai di sini saya melihat antara kasih Tuhan dan keadilan Tuhan berjalan secara simultan, berjalan secara seimbang, berjalan secara bersama-sama. Kasih Tuhan, ya, Tuhan mengasihi Samson. Kenapa? Karena pada waktu itu dia tidak langsung dibunuh. Dia cuma dicungkil matanya. Memang dia buta, tetapi dia masih bernafas. Memang dia buta, tetapi dia masih hidup. Memang dia buta, dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang saat ini hancur karena sebuah kesalahan. Please, jangan terus mengasihani diri sendiri. Bangun. Lihat kasih karunia Tuhan turun atas hidupmu. Asal engkau berubah. Asal engkau terus ada dalam anugerah Tuhan. Tuhan bisa memulihkan hidupmu seperti Samson. Kurang hancur apanya Samson? Dia seorang pemimpin. 20 tahun menjadi hakim bagi bangsa Israel. Tetapi terus saja dia jatuh dalam pelukan wanita. Memalukan, tapi ini fakta. Bayangkan, dari seorang yang ditakuti menjadi seorang yang sama sekali tidak ditakuti. Alkitab mencatat dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Dari seorang hakim yang duduk untuk memimpin bangsanya menjadi seorang buruh penggiling gandum. Sesuatu yang sangat ironis. Perhatikan ayat 22. Tadi saya katakan,
antara keadilan Tuhan dan kasih Tuhan berjalan simultan, berjalan beriringan. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Saudara ingat ya, kekuatan Simson ada di mana? Ada di rambutnya. Dan ketika dia menggiling gandum, ketika dia menjadi buruh yang buta, buruh yang sudah tidak bisa mengingat-ingat lagi kecantikan, kemolekan wanita yang membuat dia jatuh. Yang ada adalah pertobatan dan penyesalan. Betapa bodohnya aku, betapa aku menyia-nyiakan setiap kesempatan Tuhan. Itu saja yang ada dalam dirinya. Dan kasih karunia Tuhan turun atas Simson. Rambutnya pun mulai tumbuh. Ini berbicara tentang kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Saudaraku dikasih Tuhan, mungkin engkau pernah punya pengalaman kejatuhan yang luar biasa. Begitu kelam, begitu gelap, dan sepertinya tidak bisa dipulihkan. Tetapi hari ini ada kabar gembira buat saudara. Apapun masa lalumu, segelap apapun itu, Tuhan sanggup untuk mengubahkan hidupmu. Asal engkau mau bertobat, asal engkau mau cari Tuhan sungguh-sungguh dan mau berubah. Ingat, beberapa kali Tuhan berkata, aku pun mengampunimu dan jangan pernah berbuat dosa lagi. Pengampunan yang sejati, pertobatan yang sejati, bukanlah ketika engkau menangis di gereja. Karena semua orang juga bisa menangis. Tetapi pertobatan yang sejati adalah ketika engkau tidak lagi lari untuk berbuat dosa, tetapi lari meninggalkan dosa. Mari kita melihat bagaimana anugerah Tuhan yang tak terbatas itu. Ayat yang ke-23 dari Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Sesudah itu, jadi jauh waktu, karena Alkitab mencatat dan rambutnya pun mulai tumbuh. Artinya apa? Waktunya cukup lama Simson mendapat disiplin dari Tuhan. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon. Perhatikan ayat ini. Makanya saudara, kalau belajar Alkitab, ya, baca baik-baik. Kalau perlu diulang, dan libatkan emosimu di situ sehingga engkau bisa mengerti keadaannya pada waktu itu seperti apa. Jadi lihat, peristiwa ini adalah peristiwa yang besar. Kenapa? Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin. Artinya ada satu pertemuan besar di sana. Untuk apa? Untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon. Dagon itu dewa sesembahannya mereka. Makanya Alkitab menulis di sini Allah mereka hanya kecil, berarti ilah atau dewa-dewa orang Filistin. Dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson, musuh kita. Jadi sembari mereka menyembah dewanya, mereka mengolok-olok Simson. Sampai di sini, ayo kita lihat perasaan Simson ya saudara ya. Sambil dia menggiling gandum dengan kedua matanya yang buta. Mungkin kadangkala dia tersandung dan dia jatuh, lututnya luka. Mungkin juga hidungnya dan bibirnya karena jatuh berdarah. Dia mengalami begitu banyak penderitaan karena dosanya. Tetapi setiap kali air matanya jatuh, surga mencatat. Saudara yang dikasih Tuhan, air mata pertobatanmu begitu disukai oleh Tuhan. Mungkin orang lain akan berkata, dasar air mata buaya, biarin aja. Yang penting bagaimana hatimu dengan Tuhan. Itulah sebabnya saya sangat respect kepada orang-orang yang ketika mereka menyembah Tuhan, mereka berlinangan air mata. Kadangkala ada di antara mereka yang menangis sesenggukan. Saya respect dengan mereka. Bukan berarti yang tenang-tenang saja saya tidak respect. Saya respect kepada semua orang. Artinya apapun ekspresi saudara di hadapan Tuhan, saya respect. Karena itu adalah bentuk kesungguhanmu di hadapan Tuhan. Sekalipun tidak diukur dengan air mata tentunya. Dan disinilah kita melihat bagaimana
emosi, perasaan dari Simson. Dia mungkin mengingat bagaimana ketika Tuhan membawa dia naik ke atas. Dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Bagaimana semua orang mendengar dia 20 tahun loh saudara. Ini bukan waktu yang singkat. 20 tahun itu kalau anak saya berarti dia sudah mulai dewasa ya saudara ya. Waktu begitu panjang tetapi dia tidak pernah menggunakan kesempatan dengan baik. Dia terus saja jatuh dalam dosa yang sama. Akhirnya Tuhan mendisiplin Simson dengan luar biasa. Dan itu membuat dia benar-benar bertobat. Itulah sebabnya saudaraku, jika engkau saat ini mengalami disiplin Tuhan, bersyukurlah. Itu tandanya Tuhan sayang kepadamu. Itu tandanya Tuhan punya rencana yang indah untuk mengubahkan hidupmu. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Di situ mereka curhat kan? Saudara ingat kan kisah sebelumnya 2 minggu yang lalu, bagaimana dengan rahang keledai saja Simson bisa membunuh 1000 orang. Belum lagi yang ketika dia membunuh 30 orang untuk membayar teka-teki dari orang-orang Filistin yang bisa menjawab teka-tekinya dari istrinya itu ya. Banyak yang dibunuh. Di situ mereka curhat, mereka senang karena Simson sudah tertangkap, Simson buta, Simson sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Perhatikan baik-baik ayat ini. Inilah puncak dari anugerah Tuhan dalam kehidupan Simson. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Bayangkan, pernah nggak saudara baca ayat ini lalu saudara sampai pada kesimpulan seperti yang saya sampaikan ini? Dari orang yang ditakuti, karena sebuah kesalahan dan dosa yang fatal, akhirnya orang itu boro-boro ditakuti. Yang ada dia dilecehkan. Dia jadi bahan bulian, bahan olok-olokan. Bayangkan, Simson dipanggil untuk melawak. Dan ini sebenarnya adalah sebuah bulian yang sempurna untuk Simson, saudara. Dari orang yang sangat ditakuti, dengar namanya aja mungkin orang udah lari terkencing-kencing gitu ya. Lari terpirit-pirit ya. Apalagi berhadapan muka. Ini karena udah ditinggalkan Tuhan, sudah tidak punya karisma lagi, sudah tidak punya kekuatan lagi, dia menjadi bahan olokan. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Simson melawak, saudara. Jadi mungkin Simson ini kalau sekarang ikut stand up komedi mungkin menang kali ya. Karena bisa melawak juga nih Simson ya. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Perhatikan ayat yang ke-26. Ayat yang 25, dia melawak, orang ketawa, tapi hatinya kan hancur, saudara. Ya, karena dia menjadi bahan bulian. Dia ingat bagaimana pertolongan Tuhan atas hidupnya. Dia pernah dipakai Tuhan dengan luar biasa. 20 tahun memerintah bangsa Israel sebagai hakim. Akhirnya menjadi bahan olok-olokan karena kebebalannya, karena kebodohannya, karena keterikatannya terhadap dosa. Oleh sebab itu, yuk jangan main-main dengan dosa ya saudara. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskanlah aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini supaya aku dapat bersandar padanya. Jadi dalam kegalauannya, dalam kesesakan hatinya, dalam penderitaannya yang luar biasa itu, masih ada satu harapan bahwa semoga Tuhan masih mendengarkan doaku. Jadi dia minta tolong anak, kan dia buta saudara. Dia minta tolong seorang anak kecil untuk dituntun tepat di tengah-tengah bangunan itu. Karena bangunan itu ada tiang besar yang menopang bangunan besar itu ya saudara ya. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkan aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini supaya aku dapat bersandar padanya. Perhatikan ayat yang ke-27. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Penuh saudara. Artinya apa?
berarti di situ karena perayaan untuk Allah mereka, perayaan untuk dewa mereka, dewa Dagon, akhirnya mereka semua ngumpul di situ. Gitu saudara ya. Jadi ada kemungkinan di sana ada berbagai macam pertunjukan gitu ya. Dan salah satu pertunjukan utamanya ya lawakannya Simpson ini saudara ya. Karena pernah terjadi huru-hara besar, di mana terjadi kebakaran besar-besaran yang disebabkan oleh anjing-anjing yang diikat ekornya dengan obor oleh Simpson ini. Sehingga mereka semua, lihat loh itu loh yang dulu bakar kebun kita itu nanti dia jadi lawak. Jadi mungkin kalau sekarang itu promosinya itu luar biasa. Jadi orang ngumpul di sana ya, ngumpul semua, dan ternyata itu dipakai Tuhan juga saudara ya. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Perhatikan baik-baik. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Perhatikan baik-baik. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Berarti semua musuh dari bangsa Israel ngumpul di sana saudara. Raja-raja orang Filistin. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson itu. Kebayang ya kalau hari itu ada jualan tiket ya. Kalau satu tiket aja dihargain 10.000, waduh, udah untung banyak itu ya saudara ya. 3.000 orang di sana ya saudara ya. Perhatikan ayat yang ke-28. Berserulah Simpson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Perhatikan baik-baik doa dari Simpson. Ya Tuhan Allah, artinya adalah sekalipun Simpson dia sudah dicungkil matanya, secara fisik dia tidak bisa melihat, tetapi saat itulah mata batinnya bisa melihat dengan terang benderang bahwa dia masih memiliki Allah yang hebat. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah. Saya percaya kali ini Simpson berdoa dengan segenap hatinya. Mungkin dia berkata, ya Allah, 20 tahun aku memimpin bangsa Israel. 20 tahun aku menyia-nyiakan kasih karuniamu. 20 tahun aku menyia-nyiakan setiap kesempatan baik yang engkau berikan. Ya Allah, berikanlah kepadaku hari ini sekali saja aku kekuatan. Kemudian dia berkata, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Simpson berdoa, saya renungkan doa Simpson ini saudara. Simpson berkata, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Artinya begini saudara, Tuhan itu pribadi yang objektif ya saudara. Kalau manusia sudah benci, maka yang baik-baik dari apa yang dilakukan oleh orang yang dibenci itu hilang. Yang ada yang jelek-jeleknya saja. Tapi kalau Tuhan itu objektif saudara. Memang Simpson kelemahannya di matanya. Setiap lihat perempuan cantik molek dia jatuh di sana. Tetapi Simpson juga pernah menyelamatkan bangsa Filistin. Alkitab mencatat 1.000 orang dibunuh. Alkitab mencatat bahwa dia menghabisi gandum-gandum orang Filistin, artinya membuat mereka mengalami krisis ekonomi. Jadi begitu banyak jasa dari Simpson sebelum dia jatuh dalam dosa yang parah ini. Tuhan mengingat itu semua saudara. Sehingga ketika dia berkata, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ini kebenaran lagi-lagi seperti ini, firman Tuhan seperti lompat gitu ya, jadi rema luar biasa. Saudara, sekecil apapun kebaikan yang pernah engkau lakukan, itu dicatat oleh Tuhan dalam buku kehidupannya.
Itulah sebabnya kenapa firman Tuhan berkata, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Apalagi ketika engkau berbuat baik kepada orang yang membencimu, wow, itu nilainya lebih besar. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau baik kepada orang yang baik, apa lebihnya engkau? Itu juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuh kan saudara, ikut Tuhan itu gak gampang saudara ya. Ikut Tuhan itu nilainya pasti di atas yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya saudara, ayo di awal tahun 2021 ini, ayo kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Gak perlulah kita lihat orang kayak gitu ngapain kita gak perlu seperti itu. Kalau ada orang jahat kepadamu, itu urusan orang itu. Urusanmu berbuat baik saja dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Perhatikan ayat yang ke-29 dari Hakim-Hakim pasal 16. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Perhatikan, tiang itu adalah penyangga bangunan itu. Lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Saudara bisa bayangkan ya, kira-kira seperti ini dia merangkul gini ya. Mungkin Simson posturnya tinggi besar ya saudara. Jadi tiang-tiang yang besar itu dia bisa pegang dengan kedua tangannya ya. Dan dengan bahunya ini dia bersandar di tiang itu. Lalu dia berkata, luar biasa sekali. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Saudara yang dikasih Tuhan, saya coba membayangkan ketika Simson memegang kedua tiang itu, orang-orang kan udah tahu Simson itu udah kehilangan kekuatannya kan. Jadi mungkin dipikir dia memegang kedua tiang itu juga bagian dari acting Simson ketika dia melawak. Jadi seolah-olah mungkin begini saudara ya. Tapi tolong saudara nanti jangan bilang mana ayatnya Pak Pendeta, ini hanya kreativitas saya aja membayangkan ya saudara ya. Jadi dia mungkin sambil pegangan gitu kan, dia bilang, orang-orang Filistin dulu aku kuatkan. Lihat, ingat ya aku pernah mencabut gerbang kota. Nah lihat ini aku merangkul tiang ini, semua ketawa. Iya, itu kan dulu, dasar kau, kayak gitu. Mereka semua ketawa, tapi mereka lupa ketawa mereka adalah ketawa yang terakhir. Perhatikan baik-baik. Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Haleluya. Nyanyi dulu sebelum closing ya saudara ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya, saudara dikasih Tuhan, mungkin pada waktu dia berkata, dulu aku kuat ya, semua ketawa. Semua mengejek, semua mengolok. Tapi mereka lupa bahwa saat itulah
Tuhan memakai Simson. Alkitab mencatat, lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja kota-kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Luar biasa, saudara ya. Inilah yang saya maksud anugerah Tuhan yang tak terbatas itu. Simson memang bebal. Dia jatuh terus ke dosa yang sama, yaitu kepelukan wanita. Tetapi anugerah Tuhan itu juga menyertai hambanya yang mau bertobat. Dia sudah mendapatkan hukumannya, bukan? Karena matanya dia jatuh ke dalam pelukan para wanita cantik. Matanya dicungkil, berarti dia sudah tidak bisa melihat wanita cantik. Dan ketika dia dalam keadaan buta, matanya memang buta, tapi Tuhan membuka mata hatinya. Sehingga akhirnya dia menyadari bahwa hidup ini bukan hanya untuk memenuhi keinginan daging. Karena keinginan daging pada akhirnya justru membawa kepada kebinasaan. Tetapi hidup ini adalah untuk memenuhi keinginan Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan. Dan ketika Simson sudah mendapatkan hukumannya, dia menjadi seorang tahanan, dia dibotakin, tetapi anugerah Tuhan yang tak terbatas itu, rambutnya mulai tumbuh. Di saat Simson sudah bertobat, di saat Simson sudah berlinang air mata dan air matanya itu mungkin sudah menjadi kering, disitulah Tuhan mendengarkan doa Simson. Ketika dia memegang kedua tiang itu, dia berdoa, sekali ini saja ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Mungkin saat ini saudara juga mengalami apa yang dialami oleh Simson. Mungkin saudara pernah mengalami kejatuhan yang luar biasa. Simson dipulihkan Tuhan, saudara pun dipulihkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jangan terus menoleh ke belakang. Tetap tatap matamu ke depan, lihat kebaikan Tuhan, lihat anugerah Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Alkitab mencatat yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Inilah anugerah Tuhan yang tak terbatas. Engkau mungkin seperti Simson menjadi bahan ejekan, dipandang sebelah mata, dan tidak pernah dianggap oleh lingkunganmu. Tetapi ketika engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, orang-orang itu akhirnya malu ketika Tuhan mengangkat dirimu. Amin, saudara. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Sora dan Esiatol di dalam kubur Manoah, ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Manis sekali kitab ini ditulis dengan sebuah akhir kalimat. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Artinya begini, inilah Tuhan. Tuhan tidak mengingat keburukan Simson lebih daripada Tuhan mengingat jasa dari Simson. Itulah bedanya Tuhan dengan manusia. Manusia hanya mengingat hal-hal yang buruk. Manusia hanya mengingat hal-hal yang negatif. Tetapi sulit untuk mengingat hal-hal yang baik. Tetapi Tuhan, setiap keburukan saudara, ketika saudara minta ampun dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan mengampuni saudara. Dan Tuhan melupakan itu semua. Memang apa yang kita tabur kita tuai. Dulu mungkin saudara perokok, kemudian sekarang saudara mungkin saat ini kena sakit paru-paru. Gak apa-apa, itu bagian dari apa yang saudara tabur. Tetapi setidaknya saudara diselamatkan karena iman saudara kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ayo bagi kita semua, yuk berubah. Ada 3 kebenaran firman Tuhan dalam anugerah Tuhan tak terbatas yang bagian terakhir, bagian yang ketiga. Yang pertama adalah jangan pernah bermain-main dengan dosa. Jangan pernah merasa dirimu kuat. Kalau saat ini engkau ada di lingkungan yang membuatmu jauh dari Tuhan, cepat keluar, cepat lari, cepat jauhi, apapun resikonya. Jangan hanya supaya engkau diterima oleh satu kelompok, engkau mengorbankan imanmu. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Simson, dia bermain-main dengan dosa, dia hancur di sana. Janganlah
kita mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Simson. Karena firman Tuhan ditulis untuk mengajar kita, ya, mengajar, mendidik kita, memperbarui kelakuan kita. Kemudian yang kedua, bahwa setiap perbuatan pasti akan mendapatkan upahnya. Memang sih Simson harus dicungkil matanya, karena dengan matanya ini dia selalu jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan juga mengingat kebaikan-kebaikan Simson, sehingga ketika dia berdoa, ya Tuhan, ingatlah akan aku. Saya percaya kok saudara, seburuk apapun engkau pasti pernah berbuat baik, bukan? Orang mungkin tidak pernah mengingat bahwa engkau pernah berbuat baik, karena yang jelek-jelek itu lebih banyak. Tetapi Tuhan itu adil kok. Oleh sebab itu, setiap ada kesempatan, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID seperti saat ini, semua serba tidak mudah. Kalau saudara bisa berbuat baik sekecil apapun, lakukan saudara. Dan itu diingat Tuhan. Oleh sebab itu, yang kedua adalah apapun yang kita tabur itu kita tuai. Oleh sebab itu, ayo selama kita hidup, investasikan hidupmu untuk menabur hal-hal yang baik. Saya teringat ada salah satu artikel, salah seorang diizinkan Tuhan untuk dibawa rohnya ke surga. Ya, tolong ini jangan menjadi perdebatan ya. Masalah surga, naik turun dan lain sebagainya, bukan itu maksud saya. Tetapi intinya adalah bahwa apa yang kau lakukan itu jadi investasi. Jadi ketika dia dibawa ke surga, dia merasa bahwa dia itu sudah banyak melayani Tuhan. Dia lihat bangunan besar. Dia bilang sama malaikat, itu punya aku ya? Enggak. Dilihat, lah itu kan punyanya si A. Perasaan dia biasa-biasa aja. Dia lewat lagi, ada bangunan lebih besar lagi. Dia GR, itu pasti punya aku. Dia, lah punyanya si B. Kan nggak terlalu rajin dia. Terakhir dia lihat bangunan gede banget. Wah, ini pasti saya lah. Saya kan pemimpin. Saya kan banyak melakukan ini dan itu. Pimpin KKR, dikenal dan lain sebagainya. Ternyata punyanya jemaatnya yang selalu duduknya paling ujung. Di belakang nggak kelihatan. Dan mungkin juga jaraknya agak jauh dengan yang lain karena mungkin nggak pakai parfum gitu kan. Lalu dia komplain, kenapa dia bisa dapat bangunan bagus? Kan saya yang khotbah, kan saya yang lakukan ini dan itu, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Lalu malaikat bilang, iya, tapi kok bisa itu? Karena doanya orang itu. Aduh, kaget dia. Lalu dia lihat di situ ada bangunan yang jelek, berantakan. Lalu dia bilang, itu siapa punya? Ya punyamu. Waduh, nangis dia. Aduh, kenapa aku udah lakukan banyak seperti ini kok seperti itu? Dia bilang, iyalah, kamu kan sudah dapat upahmu ketika di dunia. Kamu dapat pujian, kamu udah dapat semua yang baik-baik, ya sekarang itulah punyamu. Nah, terus gimana caranya supaya baik? Ya udah, sekarang kau balik lagi ke dunia, perbanyak lakukan kebaikan. Karena yang membuat bangunan ini bagus itu apa yang kau buat selama kau hidup. Jadi ini saudara, ini memang artikel ini katanya sih kisah nyata, tapi saya nggak tahu lah ya saudara. Cuma saya ngambil positifnya aja bahwa selama kita punya kesempatan hidup, ayo kita lakukan yang baik. Kalau ada yang nggak baik sama kita, itu urusan dia, urusanmu berbuat baik. Kalau kita dijahatin terus, itu urusan dia, urusanmu melakukan yang baik saja. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, anugerah Tuhan yang tak terbatas artinya adalah Tuhan selalu menyertai dan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, apapun yang saat ini kau kerjakan, selalu tengadahkan tanganmu di bawah kaki Tuhan dan katakan, ya Tuhan, biarlah apa yang dilakukan oleh kedua tanganku ini diberkati oleh Tuhan. Sebab itu saudara, beberapa kali saya membaca artikel-artikel dari rekan-rekan hamba Tuhan dan mereka sepakat berkata, jangan membohongi jemaat dengan berkata bahwa tahun ini akan lebih mudah dan lain sebagainya. Tetapi ingatkan jemaat untuk mereka yakin bahwa pertolongan Tuhan itu selalu menyertai mereka. Dan saya katakan memang sekarang ini tidak mudah, tetapi penyertaan Tuhan itu membuat saudara bisa melewati semua dan melihat kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua apa yang telah kau perbuat di dalam
di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa anugerah-Mu itu tak terbatas. Dengan demikian kami tidak akan bermain-main dengan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Biarlah setiap kesempatan yang ada kami pakai sebaik-baiknya untuk puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Kiranya itu menguatkan iman kami, menuntun kami untuk semakin mengerti rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Tidak lupa siang ini kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Dengan segala peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, kiranya seluruh rakyat Indonesia semakin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya pertolongan kami hanya ada di dalam Tuhan. Dan biarlah kami ada di tangan Tuhan yang perkasa itu. Kami berdoa untuk bangsa kami, khususnya untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan memberkati beliau. Tuhan berkati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan Yesus memberkati Menteri Kabinet. Tuhan Yesus memberkati TNI. Tuhan Yesus memberkati Polri. Tuhan Yesus memberkati aparat pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Dan Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Sepanjang sepekan ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Mari saudaraku dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran itu kiranya menyertai kehidupan kita. Maka sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan kita mulai siang ini sampai Maranatha. Amin. Baik saudara, kita jumpa lagi dalam ibadah live streaming hari Minggu jam 10:30 Tuhan Yesus memberkati. Shalom.